bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka khusus ini mahatur nuhun. Jadi sebelumnya mengucapkan terima kasih juga kepada ibu bapak guru yang telah menyempatkan waktu. Kenapa? Karena seperti yang ibu bapak tahu bahwa saya ada dalam masa pelatihan CGP Angkatan 9, dan hari ini adalah salah satu tugas yang diberikan oleh tim BBGP Jawa Barat, yaitu untuk menciptakan budaya positif diseminasi di sekolah. Baik ibu dan bapak yang saya hormati, jujur saya akui bahwa pelaksanaan CGP ini banyak sekali menyadarkan saya akan hal-hal yang selama ini saya tidak sadari, bahkan saya anggap benar. Begitu ya, jadi saya sangat merasa banyak sekali manfaat akan pelaksanaan CGP ini. Oleh karena itu saya berharap teman-teman yang lebih muda, Ibu Resti, Ibu Neng, Pak Asep juga ikut kembali mendaftar dalam CGP Angkatan 11 yang memang dibuka dari tanggal 9 sampai tanggal 27 Oktober. Jangan ampun 3 hari lagi ya, gitu. Terus daftar. 3 hari lagi, ayo semangat gitu. Insya Allah akan banyak sekali manfaat yang didapatkan. Nah, menciptakan budaya positif adalah salah satu dari modul 1, yakni modul 1.4. Nah, sebelum saya menjelaskan apa itu budaya positif, cenah mah Pak Bu, untuk memfokuskan kita teh harus ice breaking dulu, karena saya yakin Bapak Ibu ini teh orang-orang yang sangat sibuk, anu tos lumpat wae di talaga. Atur nuhun menyempatkan waktu, panginten aya anu nuju ANBK, janten pengawasilan, sareng aya anu nuju pusing we kumaha ieu like dan subscribe inovasi gitu ya. Jadi saya punya tebak-tebakan yang cukup menarik gitu ya. Mudah-mudahan insya Allah akan terjawab dengan mudah oleh Bapak dan Ibu. Katanya ini untuk memfokuskan seperti itu. Jadi clue-nya adalah bumi itu bulat. Wah, bumi itu bulat, betul. Jika nama tos langsung kajawab mungkin ngewenang ya. Bumi itu bulat. Jika 0 adalah 1, maka 1 adalah 0. Jika 5 adalah 0, maka 6 adalah 1. Nah, terus ada apa lagi ya? Jika 7 adalah 0, maka 8 adalah 1. Ayo lagi. Benar-benar. Lagi ya. Clue-nya adalah bumi itu bulat. Bumi itu bulat. 0 adalah 1. 1 adalah 0. Jadi kalau 5 adalah 0, maka 6 adalah 1. 7 adalah 0, maka 8 adalah 11. Belum. Maka 8 adalah 2. Kalau 9 1. Kalau 10 1, betul lah. Mudah-mudahan mulai. Kalau 11 0, betul. Berarti kalau 12 ayo nah, jadi Bu, kuncinya 0 bumi itu bulat. 0 bulat tidak? Bulat. Maka 0
Upami dalaman berarti 2, betul Pak Asep. Upami 1000 berarti 3. Oh, Pak Asep, tepuk tangan untuk Pak Asep. Henry. Aduh, berarti upami dalaman 18 atau apa? 2. Hebat. Guru SD Ciberem 1 memang hebat semua ya. Alhamdulillah, insya Allah sama peserta tos fokus. Jadi biasa ayah oleh tos iya teh bumi itu bulan. Baik, langsung saja Bapak Ibu, supados mengefektifkan waktu kalau kata Bapak Wakasek mah kalau nanti kita nuju sih mungkin terusuk segala rupi. Baik, tadi saya berkewajiban untuk mendiseminasikan budaya positif di sekolah. Nah, pertanyaannya, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, kemudian muncul lagi pertanyaan, apa nilai-nilai universal itu? Gitu ya. Nah, nilai-nilai universal itu adalah nilai-nilai yang diyakini bersama tanpa dipertanyakan lagi ini benar atau salah. Gitu. Jadi semua sepakat bahwa itu adalah nilai yang benar dengan tolak ukur yang relatif sama. Nah, contoh nilai-nilai universal ada dari beberapa pendapat ya. Ada kemandirian, kejujuran, kedermawanan. Saya pikir semua akan punya satu pemahaman bahwa oke, orang yang mandiri itu yang mandiri, yang bisa mengerjakan sendiri, yang bertanggung jawab berarti dia mampu mengerjakan sesuatu sesuai tanggung jawabnya atau sesuai tugasnya gitu. Jadi moal ayah istilah nanti tanggung jawabnya sama lima atau tanggung jawabnya sama lima beda gitu. Tapi hampir semua umat manusia memiliki kesepahaman tentang makna dari nilai-nilai universal. Kemudian ada juga pendapat dari moral atau built-in moral intelligence, ada beberapa, ada empati, suara hati dan lain sebagainya. Dan satu yang tidak kalah penting adalah nilai universal yang saat ini sedang gencar-gencarnya diimplementasikan dalam kurikulum Merdeka, yakni profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 poin: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Nah, ini memohon pendapat dari Ibu dan Bapak. Bapak Hari juga boleh kalau mau berpendapat mah. Setuju atau tidak Ibu dan Bapak? Hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju atau tidak Ibu dan Bapak? Setuju. Alhamdulillah, Pak Wakasek paling semangat ya. Kemudian yang kedua, setuju atau tidak bahwa hukuman positif seperti berdiri terpisah? Kan biasanya kita kalau sedang melaksanakan upacara tiba-tiba misalkan ada anak yang terlambat datang, pernah kita pisahkan ya? Atau itu kan sudah diperingati 2, 3, 4 kali dia minggu depan yang tidak memakai topi atau atributnya tidak lengkap, misah gitu. Nah, apakah hukuman-hukuman positif seperti itu? Atau sering juga saya lakukan sebetulnya seperti nuta acan, kerjakan PR, sok kerjakan di luar, gitu kan ya. Kemudian yang tidak piket sok membersihkan WC. Nah, apakah Bapak dan Ibu setuju kalau hal-hal seperti itu dapat mendisiplinkan siswa? Mangga Bapak. Mohon disertakan alasannya boleh Pak. Pak Wakasek memang suka mantap surantap. Kalau hukuman positif, seperti tadi kita bisa bersama bendera, menulis PR di luar kelas, membersihkan WC yang tidak pikat. Ini sangat bagus, sebab kalau tidak ada hal atau trik yang dilakukan, ini jelas akan membuat siswa enak-enak saja terlena. Upami kerjakan PR kayak bisa nantinya itu ya tidak ada masalah. Maka itu ada hukuman. Dan dengan adanya tadi langkah dari guru itu akan menjeratkan siswa, dan itu dengan menjeratkan siswa otomatis hukuman itu bersifat positif,
yang nantinya diharapkan siswa akan takut. Misalnya kalau tidak mengerjakan PR pasti mengerjakan, itu saja mungkin. Siap Bapak, hatur nuhun. Jadi kata Bapak, Bapak setuju karena ini akan menimbulkan rasa takut sehingga anak itu nanti tidak akan mau lagi dari misteri hukum gitu kan ya. Baik, terima kasih. Apakah ada yang berpendapat lain, ibu-ibu yang cantik di pagi itu? Apakah setuju misalkan kalau misalkan kita ada anak yang tidak mengerjakan PR disuruh lari lah keliling lapangan atau ya seperti itu, setuju atau tidak? Setuju. Ibu seperti senang ada bilang ya. Kalau disuruh lari, oh iya, setuju. Enggak. Fisik. Iya, kalau ibu tadi disuruh lari yang tidak mengerjakan PR, kalau saya kurang setuju. Karena takut ada apa-apa bagi anak. Hindari hukuman fisik. Iya, begitu. Kalau membersihkan WC itu boleh. Mendidik anak supaya dia bersih. Siap. Baik, hatur nuhun Ibu, terima kasih atas pendapatnya. Luar biasa, Bapak dan Ibu guru memang sudah sangat ahli dalam mengimplementasikan kedisiplinan di sekolah ya. Kemudian ada juga nih memberikan penghargaan dapat membangkitkan motivasi siswa. Laras apa nabi kita Bu? Ya anak-anak, anu tiasa perkalian ku ibu di pasihan artos 100.000 besar. Itu setuju atau tidak Bu? Setuju dipotong maksudnya ini. Setuju tapi angin masuk mic. Betul. Jadi memang hal-hal seperti ini jujur juga saya akui sering sekali saya lakukan. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah dalam implementasi kurikulum merdeka ini menjadi trik atau teknik atau tujuan utama dalam proses mengembangkan budaya positif? Dan nanti kita akan dapat jawabannya sama-sama karena selama mempelajari modul ini saya juga jadi baru mending asal sampai gugah kobok gitu. Masa sih? Oh, jadi yang selama ini saya lakukan salah ya gitu. Nanti kita akan temukan jawabannya sama-sama insya Allah. Nah, kemudian juga ada analisis kasus Ibu Anas, guru kelas 2. Bapak yang harus jadi guru kelas 2 mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib antri di depan pintu kelas karena selalu berebutan masuk setelah istirahat usai. Ini tentu sangat mengganggu gitu ya, anak-anaknya kan tidak rapi seperti itu. Kemudian tentu sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat dimulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat, perlu ada triknya nih gitu. Dan mengandalkan stiker bintang. Nah, ya gitu bisa dilakukan melihat ayat tuh, ini bintangku, mana bintangmu gitu. Ya. Kemudian setiap murid-muridnya akan masuk kelas, usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi muridnya dengan stiker. Hayo, siapa anu tiasa baris narapi lurus, pasti kenging bintang. Maka otomatis sebagian besar muridnya menyambut tantangan tersebut dan berdiri langsung rapi pacimut seperti biasa gitu. Berarti kan itu membuktikan bahwa untuk sementara efektif gitu. Tapi ternyata beberapa minggu kemudian Bu Anas ini sakit, digentoslah ke Pak Heru. Gitu. Pak Heru kan tidak tahu aku udah ada stiker-stikeran gitu ya. Nah, jadi Pak Heru itu tidak menggunakan stiker dan ternyata ketika Pak Heru membariskan seperti biasa, anak-anak tetap ribut masuk ke dalam kelas. Nah, menurut Ibu dan Bapak, kenapa hal itu terjadi? Barangkali ada yang mau memberikan pendapat mana? Kenapa kira-kira itu akan terjadi? Kemudian, apakah hal yang dilakukan Bu Anas itu sudah tepat untuk menertibkan kelasnya? Lalu mengapa demikian? Maka Ibu, Anda akan bersuara. Benar? Ini catat ya. Jadi gimana nih kalau misalkan, ya benda, aku biasanya kok, kok Ibu dipasangkan bintang, rapi kan? Oh rapi. Tapi pas Ibu Anasnya atau nanya misalkan ke ayah, ternyata anak-anak pasti muda ya dan tidak ada bintang. Orang kita ingin pakai bintang gitu kan ya. Tapi ternyata pas tidak ingin pakai bintang, wah apa buris
deui. Nah, kumaha kita nah Bismillahirrahmanirrahim. Menurut saya ya Bu, itu kan ketika sedang proses pembelajaran berlangsung. sebelum masuk tuh. Iya, jadi pas maksudnya kan ketika awalnya diberikan dulu bintang. Nah, pas ketika pembelajaran dimulai, Bu siapa? Bu Anas tuh nengok. Bu Anas itu kan keluar dulu. Nah, kemudian ikut lagi. Otomatis itu di pertengahan pembelajaran. Nah, itu sebenarnya waktu kita ada acara yang sama Pak Yudi itu pernah bilang ya, jangan sampai cul budak sinaan. Nah, salah satunya itu. Kenapa anak emang itu benar Bu ya dikasih dulu bintang. Tapi kenapa pas pembelajaran dilarang si guru itu meninggalkan siswanya? Nah, itu dia jangan cul budak sinaan. Salah satunya mungkin itu Bu. Yang kedua, tidak ya pemberian bintang tapi kira-kira efektif itu. sebenarnya efektif cuma setengah efektifnya. Nah, otomatis kenapa guru harus berpikir lagi penggunaan media atau model pembelajaran? Di sini sangat penting dari mulai media pembelajaran, dari model pembelajaran. Kenapa sangat penting? Karena ketika ada media, anak-anak akan merasa aktif. Nah, akan aktif tapi dengan aktif yang terarahkan, bukan aktif yang sesuai dengan cerita di sana. Di sana kan aktifnya aktif keterlaluan kalau di sana. Nah, kalau dengan media, anak akan aktif dengan terarah Bu. Terus, kenapa ketika kita harus ada sebelum pembelajaran harus ada LPP Bu? Tidak hanya dengan bintang, udah cukup aja. Tidak itu salah besar ya Bu. Karena kalau misalkan anak udah dikasih bintang, oke, dia awal santai. Tapi ketika pembelajarannya tidak menarik, anak akan mulai cukup kembali Bu. Nah, di sana ada tugas guru untuk memodifikasi model pembelajaran dan media pembelajaran. Terima kasih. Baik, hatur nuhun Bu Neng. Jadi kalau saya boleh parafrase kembali, artinya sebetulnya pendapat Bu Neng itu mengatakan bahwa yang namanya reward, ketika memberikan reward kepada anak ini bintang terbukti ternyata tidak efektif setengah kan gitu. Jadi menurut Bu Neng kurang efektif ya. Nah, itu artinya nanti di sini juga kita akan menemukan kenapa gitu. Dan sebetulnya apa yang harus kita tanamkan agar anak-anak itu betul-betul ya istilahnya begini, ada atau tidaknya guru tersebut ya aturan tetap dijalankan. Bagaimana caranya? Mungkin itu yang akan kita coba kupas tuntas pada hari ini. Nah, baiklah. Kalau berbicara tentang pendidikan, tentu kita kembali kepada Bapak Pendidikan Nasional yakni Ki Hajar Dewantara. Beliau mengatakan bahwa hakikat pendidikan menurut beliau adalah menuntun siswa sesuai kodratnya agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Mengapa sesuai kodratnya? Kalau misalkan di kurikulum Merdeka atau di pelatihan CGP Bapak Ibu, guru itu diibaratkan sebagai petani. Ketika petani, kita misalkan punya benih banyak, ada jagung, ada padi, ada apa lagi? Ada kacang panjang dan lain sebagainya. Kita sebagai petani, ketika menanam padi ya maka akan tumbuh padi. Tidak bisa kita memaksakan nanam padi tumbuh jagung, tidak bisa gitu kan ya. Jadi begitu pun kepada anak, bahwa siswa ini dia telah memiliki kodrat yang dia bawa sejak lahir. Udah ada blueprint gitu lah istilahnya kalau misalkan istilah ini ya. Kemudian tugas kita sebagai guru adalah ketika diibaratkan sebagai petani, maka ya sebagai petani kita akali misalkan menyiram tanaman kita gemburkan tanahnya, kemudian kita pupuk. Nah, itu juga yang dapat kita lakukan. Kita harus menuntun mereka sesuai kodratnya, tidak boleh memaksakan, tapi kemudian harus mengoptimalkan apa yang mereka miliki. Kalau dulu kita misalkan ada istilah tabula rasa gitu ya, anak itu ibarat gelas kosong atau kertas kosong, di mana kalau lingkungannya memberi warna merah, anak itu akan merah. Lamun hijau ya hijau, lamun hijau ya hijau gitu. Nah, ternyata ini tidak sepaham
dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu tidaklah kertas kosong, tapi anak itu kertas putih yang terdapat garis-garis samar. Jadi tos aya ieu pibakalan, misalkan bakal pibakalan gitu. Karena ada ini aja ya keturunan ada blueprintnya gitu dari atas seperti itu. Nah, tugas kita adalah untuk menebalkan yang mana? Tentu menebalkan hal-hal yang positif seperti itu. Selanjutnya, nah ada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, ya makan dan lain sebagainya, bekerja, kemudian kesenangan jalan-jalan gitu ya. Paling senang kalau jalan-jalan, cinta dan kasih sayang. Kemudian ke ayah pawildana, namun ayah pawildana namanya biasa kebebasan dan penguasaan. Nggak bisa di-stuck. Aduh, mana ini ya? Kok tidak muncul? Sebentar. Nah, kadang-kadang ada di ini juga tidak muncul. Begini saja kalau gitu ya. Nah, jadi ketika terjadi permasalahan itu adalah karena tidak terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar manusia. Misalkan kita nih pada lisensi, ayo buat tolong, mungkin di rumahnya kurang kasih sayang, begitu ya. Atau misalkan budak teh, poyong, kadieu dirinya melupakan. Terus misalkan susah diatur, mungkin dia itu kurang bersenang-senang selama ini di rumahnya gitu, dikekang gitu kan. Kita tidak pernah tahu gitu. Jadi kita sebagai guru harus bisa mengidentifikasi naon sih kira-kira kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi ketika anak ini bermasalah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ada juga kita harus mengenali motivasi perilaku manusia. Anak kita melakukan sesuatu itu punya motivasi, dan ada 3 kategori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Ada orang yang datang ke sekolah untuk menghindari ketidaknyamanan, di sini setelah misalkan seperti itu. Atau ada juga yang ingin mendapatkan imbalan, yang tening bintang, tening businta, biasanya saya gitu. Anda datang paling duluan dia dapat bintang. Atau ada juga untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah yang menjadi tujuan perilaku, motivasi perilaku yang diinginkan dalam kurikulum Merdeka seperti itu, atau budaya positif. Gitu. Jadi tidak diharapkan bahwa datang teh budak teh ke sekolah teh karena sieun gitu. Karena kenapa? Karena itu tidak bersifat efektif dan tidak bertahan lama. Jadi jangka panjang. Jangan sehari tahun ya udah. Kalau ada bapak anu seperti tadi gitu ya. Kalau ada bapak anu pasien, ya terus lah ibadah. Tapi ketika tidak ada, gitu dari wae artinya belum tertanam kesadaran dalam diri. Jadi budaya positif itu menanamkan kesadaran dalam diri, ada atau tidak orang lain, ada atau tidak seperti itu. Nah, budaya positif ini tentu didukung oleh lingkungan yang positif, kemudian lingkungan karakter positifnya nanti salah satunya adalah perwujudannya melalui disiplin positif. Kemudian, nah disiplin positif ini bisa terjadi atau dilaksanakan bagaimana caranya kita supaya ada disiplin positif tanpa paksaan, tanpa hukuman dan lain sebagainya. Yang pertama, mendisiplinkan siswa tanpa hukuman. Biasa mau kira-kira itu pertanyaan di otak saya, masa sih dah biasanya kumaha tuh? Asal mau mungkin, kemarin kita tadi nama. Kamu ada konsep bahwa penghargaan itu adalah hukuman. Ada konsep seperti ini, Bu. Misalkan ada juara 1, 2, 3. Juara 1 kan mendapatkan penghargaan. Nah, bagi juara 2 itu adalah sebuah penghukuman, gitu.
Jadi istilah nama itu dengan istilah penghargaan yang menghukum. Makanya di kurikulum Merdeka ini tidak dibenarkan ketika ada ranking 1, ranking 2, ranking 3 seperti itu. Tapi pertama kali menyangka masa sih? Nah, terus gimana dong perlombaan FPBI dan lain sebagainya? Wah, pokoknya terjadi perdebatan yang sangat alot ya, benar gitu. Kemudian selanjutnya, nah, yang dapat kita lakukan yang pertama yaitu menanamkan nilai-nilai kebijakan. Nilai-nilai kebijakan ini seperti yang saya jelaskan tadi bahwa dilandasi oleh apa? Oleh yang mereka yakini gitu. Jadi nilai kebijakan ini harus dijadikan landasan dan tujuan. Melalui apa diwujudkannya nilai kebijakan ini? Dengan keyakinan kelas. Nah, seperti apa keyakinan kelas itu? Nah, ini Ibu dan Bapak contoh keyakinan kelas. Apa bedanya peraturan dan keyakinan? Kalau peraturan biasanya dibuatnya sendiri. Misalkan Ibu kalau misalkan di kelas ada peraturan kelas tidak? Ada peraturan kelas. Yang membuat peraturan kelas biasanya siapa? Ini ada kelemahan kalian juga ya. Jadi sebenarnya buat apa kita membuat aturan kelas oleh sendiri, tapi yang ngikutin anak-anak ini juga belum boleh. Jadi intinya seharusnya aturan kelas itu murid-murid yang bikin. Nah, betul. Jadi apa bedanya? Betul, teman-teman. Apa bedanya peraturan dan keyakinan kelas? Kalau peraturan kelas mah satu arah. Cek guru A, B, C, D. Hey, ngelanggar non. Misalnya itu ada bentuk konsekuensi. Tapi kalau keyakinan kelas, guru dan siswa berdiskusi, jadi polanya dua arah. Apa yang mereka yakini? Kemudian bahasanya juga harus positif. Jadi tidak ada misalkan seperti ini. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Kira-kira itu bahasanya positif atau negatif? Tidak boleh. Negatif ya, ada tidaknya. Jadi dihindari bahasa-bahasa seperti itu. Jadi digunakan seperti ini. Contohnya bekerja sama dalam menjaga kebersihan. Jadi kan tidak boleh buang sampah sembarangan gitu. Jadi redaksinya juga harus diubah dalam hal-hal yang positif. Kemudian menjaga dan meletakkan barang sesuai dengan tempatnya, mengerjakan tugas tepat waktu, kemudian datang tepat waktu dan berperan aktif di dalam kelas seperti itu. Nah, kemudian ada 5 posisi kontrol yang sering juga kita abaikan, atau saya sendiri sebetulnya lebih sering berada pada posisi-posisi yang tidak dianjurkan di sini. Jadi ada 5, yaitu sebagai penghukum, pemberi rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau penghukum itu seperti ini. Misalkan budak teh telat, kita tidak punya aturan tertulis untuk orang telat, anak telat misalkan. Hei, telat, lari, gitu. Kan dia budak teh, aduh, ke rumah gitu, capek lompatan tadi aku udah lompatan deh gitu ya. Seperti itu. Kemudian ada juga pemberi rasa bersalah. Ari kamu misalkan, nanaonan wae geus puguh di kamar teh cenah janji moal diulangi deui, tapi geuningan deui kamu teh tahu ya Pak Ibu teh udah paling capek. Gitu kan ya. Itu pemberi rasa bersalah, jadi menimbulkan ini orang teh salah gitu. Kemudian sebagai teman, nah abis sering ya, hei berada, ayo berada, gitu. Jadi nadanya, bahasanya itu seolah-olah sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, nah ini mah untuk yang sudah menanamkan konsekuensi. Misalkan ada aturan A, kemudian konsekuensinya B. Misalkan ada anak yang tidak mengerjakan PR, tadi kesepakatannya misalkan dia di luar kelas mengerjakan di luar, nah itu dilaksanakan. Kamu tidak mengerjakan PR? Tidak, Bu. Kalau begitu apa yang harus kamu lakukan? Saya harus mengerjakan di luar, Bu. Gitu. Jadi menegakkan aturan yang ada. Nah, kemudian apa yang paling bagus posisi kontrolnya, yaitu sebagai manajer. Umpama saudara sebagai manajer, mas saudara itu memberi keleluasaan orang kali teh, kamu kan melaksanakan langgar ini, gitu. Terus kamu harus apa? Kamu akan bagaimana? Kamu tadi dikaitkan dengan keyakinan kelas saya. Ini sesuai tidak ya dengan keyakinan kelas kamu? Kalau kamu melakukan kesalahan, kira-kira kamu harus mengatasinya bagaimana? Gitu. Jadi lebih mendewasakan anak. Jadi itu yang, hey kamu A, B, C, jadi padahal ini sering lemak itu gitu kamu. Terus ada
Sadar deh Pak. Nah, ini adalah perbedaan dari posisi pemantau dan manajer. Kalau pemantau tadi ada kesepakatan kelas, kemudian dipantau ya terhadap pelaksanaannya seperti apa. Kalau ada yang melanggar, ya konsekuensinya apa gitu dilaksanakan seperti itu kalau pemantau. Nah, ini yang harus kita lakukan di sekolah sebetulnya, yaitu sebagai apa? Sebagai manajer. Jangan lupa kita juga harus membuat keyakinan kelas supaya kita punya nilai-nilai kebijakan universal yang menjadi acuan kita ketika di kelas. Nah, untuk seorang manajer, bedanya dengan pemantau, kalau manajer itu mengarahkan siswa untuk menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini Bu adalah sebuah sebuah proses yang sangat diutamakan dalam penciptaan budaya positif. Ini ada beberapa definisi dari para ahli, dari dosen disebutkan bahwa restitusi adalah penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi umpamanya tos garlet emang, anda kemudian cuma salaman, kemudian tadi kita tetap jam juga sampai benar-benar mobil sampai ke sehingga tidak ada dendam, dan ketika mereka kembali ke kelas mereka bisa berangkulan, begitu nggak ada dendam. Itu yang diinginkan oleh segitiga restitusi. Nah, ada 3 tahap atau ada 3 poin segitiga restitusi, 1, 2, 3. Apakah harus terlaksana 3-tiganya? Diusahakan iya. Tapi apakah kalau ditanya harus berurutan tidak? 1, 2, 3 tidak. Jadi bisa 1 dulu, 3 dulu, 2 dulu. Wah, silakan yang jelas ketiganya harus include di dalamnya, harus ada. Nah, yang pertama itu yang seperti apa? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika ada anak melakukan kesalahan, ayo gelut, misalkan si Raka nonjok si sahanya, Ilham atau sahah gitu kan ya. Ulang ujung-ujung kurang jangan mau ulang ujung soalnya gelut enggak. Tapi kita stabilkan dulu identitasnya. Sok duduk dulu, tenang dulu. Sok naon misalkan, sok tenang naon, ibu tidak akan mempermasalahkan, sok dulu, tenangkan diri dulu. Dan tidak setiap orang punya kesalahan, tenang gitu. Jadi ditenangkan dulu ya gitu. Kemudian selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Misalkan kata si Raka nonjoknya gara-gara diecek wae di rumah bapakna kan, misalkan gitu. Jadi orang harus lakukan naon, Raka nonjok sahanya adil misalkan. Terus kan dia akan mengungkapkan pendapat-pendapatnya. Kemudian jadi kita pahami dulu alasan anak seperti apa, seperti itu ya. Kemudian kita kaitkan dengan langkah yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Betul, misalkan ibu oke lamun diecek mah misalkan di rumah bapak ibu kita pasti ambek. Tapi apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Atau misalkan yang mana yang dilanggar, harusnya saling menghargai dan menghormati Bu, atau saling menyayangi gitu. Jadi diskusi-diskusi. Jadi segitiga restitusi ini lebih kepada dialog untuk menyelesaikan masalah. Tadi kalau misalkan seperti ini mah kamu melanggar aturan dan pakai atribut, sok berdiri. Ketika ada aturannya itu adalah konsekuensi gitu ya. Tapi kalau segitiga restitusi lebih kepada diajak dialog, kunaon gitu. Terus kedepannya kamu mau seperti apa? Yang telat wae, kamu belum telat kumaha rasana gitu. Jadi supaya anak itu merasa sadar gitu. Kemudian ada lagi ciri-cirinya. Ada berapa sekali lagi lumayan ya, Bapak menuju kesibukan. Kemudian ciri-ciri segitiga restitusi itu ada banyak. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi juga adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Dalam restitusi, murid itu mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Bahkan memang ada sebuah quote dari Dr. William Glasser, orang yang bahagia akan mengevaluasi dirinya sendiri.
Namanya pakai istilah nama ayat hadisna ibu keterang geranana. Tapi orang yang tidak bahagia itu akan terus mengevaluasi orang lain. Jadi kalau ayat jalani si wow gitu ya. Dengan kesalahan bahkan bukan mungkin menurut Dr. William Glasser justru sebetulnya dia bukanlah orang yang bahagia gitu. Jadi bagi orang yang disebut orang yang bahagia, ulah harus batal evaluasi diri aja. Nah, ini juga ada sedikit lagi, insya Allah. Mudah-mudahan pas 1 jam. Ini ada tindakan terhadap pelanggaran. Jadi seperti yang dikatakan tadi, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, hukuman ini sebetulnya akan lebih memberikan identitas gagal kalau menurut konsep budaya positif. Dengan hukuman, maka identitas anaknya gagal, gitu. Kemudian ada juga identitas sukses konsekuensi dan restitusi. Hukuman biasanya berupa hal-hal yang menyakitkan yang harus terjadi. Bersihan WC itu sebetulnya hukuman fisik bukan sih Bu? Ngagosok WC gitu kan ya. Kemudian biasanya sok lari atau push up atau apa gitu kan ya. Jadi hukuman biasanya tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Misalkan salahnya apa, nggak relate dengan gitu ya. Kemudian biasanya mulai tersakiti, kemudian ada paksaan juga, kemudian dibuat oleh guru dan otomatis tiba-tiba terlihat tidak ada kesepakatan yang terlebih dahulu seperti itu. Bahkan mungkin inilah yang menyebabkan, mohon maaf, murid itu banyak yang dendam terhadap gurunya. Seperti kasus kemarin di MTS mana, jadi Pak ada yang ditusuk sampai masuk rumah sakit. Apa ya? Kasus kemarin jadi ada anak yang ditusuk ya, ada guru yang ditusuk pas lagi ujian sama muridnya. Nah itu, ya, iya gitu. Karena nilainya terlalu kecil, padahal kalau nilainya kecil belajar. Mungkin yang diberikan atau yang dilakukan oleh guru tersebut adalah konsep hukuman atau bukan melalui pendekatan segitiga restitusi. Kalau konsekuensi seperti tadi, kalau ada peraturannya dibuat bersama, tapi kemudian nanti guru akan berperan sebagai pemantau. Jika dilaksanakan bagus, kemudian tidak dilaksanakan hukumannya apa? Seperti itu. Nah, lain dengan restitusi, kalau restitusi itu berupa pilihan. Jadi anak menyelesaikan masalahnya sendiri. Oh, saya belum menyelesaikan. Kalau punya salah ini saya harus apa? Misalkan udah nonjok ya saya harus minta maaf gitu. Kemudian bermain bersama kembali dan lain sebagainya. Kemudian teori kontrolnya juga itu yang diinginkan adalah kesadaran bahwa jadi ulah sampai anaknya terpaksa, ulah sampai anaknya takut, ulah sampai anaknya merasa yang kayak atau bahkan ketika anak misalkan yang menangkan dia, itu juga tidak diharapkan oleh segitiga restitusi. Jadi menurut saya kalau di dalam konsep keislaman, restitusi ini seperti iman dan takwa. Ya kalau kita sudah beriman dan bertakwa ke Allah, pada ayat surga, pada ayat neraka, jalan wae ibadah gitu. Jadi restitusi ini lebih kepada meningkatkan kesadaran sehingga ada tidaknya orang, ada tidaknya guru, ya kebenaran itu atau nilai kebijakan itu sudah tertanam dalam diri dan tetap dia akan laksanakan. Nah, dan selanjutnya adalah refleksi dan pemahaman serta penerapan yang saya lakukan. Jadi kembali saya katakan bahwa sebelumnya saya juga sangat menyadari bahwa apa yang saya lakukan ini ternyata salah. Gitu. Dalam segitiga restitusi boleh tidak sih tadi ketika ada anak yang terlambat sekolah kemudian dipisahkan padahal udah. Nah itu ternyata bukan restitusi Ibu dan Bapak, itu adalah sebuah konsekuensi. Ya, ketika sudah ada jelas peraturannya maka itu konsekuensi. Tapi begitu ayat tiba-tiba tidak sesuai dengan kesalahan, itu namanya hukuman seperti itu. Bahkan memang katanya kita juga tidak boleh terlalu sering mengiming-imingi sok biasa di pasihan. Ketika kita melakukan hal tersebut, maka kita meyakini bahwa anak kita sebetulnya tidak akan mampu melaksanakan ini.
dia akan mampu jika saya beri A, begitu. Jadi itu juga sangat tidak dianjurkan. Yang boleh dilakukan biasanya adalah mengapresiasi prosesnya seperti apa gitu. Itulah yang kemudian diberi apresiasi. Dan kemudian oh ya tidak, itu juga tidak dianjurkan. Atau hukuman, kata pernah nggak boleh ada hukuman, nggak boleh ada reward and punishment. Tidak juga, nanti kita laksanakan perlahan-lahan gitu ya Bu ya. Apa yang harus dilaksanakan gitu. Jadi bertahap, karena saya juga menyadari ini teh asal terlalu kaget gitu, masa sih bisa gitu tadi hukum mudah disiplin, bisa gitu mudah semangat tanpa adanya imbalan gitu. Di awalnya saya juga seperti itu. Dan saya juga akui bahwa sebelumnya posisi kontrol yang sering saya gunakan adalah penghukum, ya sering. Baru dah, tadi lu. Kemudian sebagai pemberi rasa bersalah juga cing atuh, misalnya kemarin harus dijelaskan berkali-kali mana tengah-tengah. Kamu tuh karunya kali ibu bukan paling caper gitu segala macam. Kemudian sebagai teman juga itu yang paling sering, dan sebagai pemantau karena kami juga sudah punya aturan tertulis. Kemudian, nah setelah mempelajari modul 1.4 ini, pola pikir saya dulu gitu ya, hukuman konsekuensi itu membuat siswa terpaksa terbiasa gitu. Biasanya gitu, sok tenang, paksa kan, oke ya, kapaksa tenang, oke terbiasa, itu tiba lah gitu. Dan saya yakin itu juga pasti kita yakin pada saat ini gitu. Cenah mah eta teh training gitu. Kemudian konsekuensi positif akan sangat bagus dilakukan karena melakukan hal yang bermanfaat, tapi ternyata tidak juga gitu ya. Selanjutnya harus, saya juga dulu berpendapat bahwa harus selalu memberikan penghargaan untuk meningkatkan motivasi siswa gitu ya. Dan ternyata itu juga ya sebetulnya mah tidak tepat seperti itu. Maka sekarang saya juga sudah mulai menyadari hukum konsekuensi itu tidak terlalu efektif. Kemudian konsekuensi positif dan pemberian penghargaan hanya berdampaknya jangka pendek, leres gitu kan ya. Menayang kurang kok ya mungkin. Kalau misalkan pas ada hadiah mungkin semangat, tapi pemerintah hadiah gitu. Pas misalkan mungkin sekolah-sekolahan, ya disiplin tepat waktu. Kita datang karena ada hadiah ya. Tapi pas nyelesai dari kepala orang nyelesai ambil pisan gitu. Kemudian, nah ini juga posisi kontrol yang saya lakukan sekarang berubah. Insya Allah sudah mulai berusaha belajar menjadi manajer yang baik buat anak-anak. Meskipun saya juga masih melaksanakan posisi sebagai pemantau untuk keputusan-keputusan atau peraturan yang ada di kelas. Kemudian juga jujur masih adalah ihnya memberi rasa bersalah adalah masih ada. Saya juga belum terlalu sepenuh belum maksimal mengimplementasikan ini. Bu perlu adaptasi karena saya katakan baru bangun tidur gitu, masa sih ini tidak boleh gitu, nggak boleh. Padahal kita hal yang sering sekali saya lakukan dan saya nilai sangat efektif dalam pelaksanaannya. Nah ini adalah hal-hal yang pernah saya lakukan. Yang pertama, pembuatan keyakinan kelas. Saya berharap mudah-mudahan nanti Ibu dan Bapak juga bisa mengimplementasikannya di kelas masing-masing, membuat keyakinan kelas, berdialog dengan peserta didik. Muhammad sering kelas belum ada headset ngobrol lagi. tentu nanti dengan bahasa yang lebih ringan menawi gitu ya Pak ya, supaya bisa dimengerti, atau bahasanya kita buat lebih simpel saja, tapi yang ribet misalkan saling menghormati, saling menghargai seperti itu. Kemudian menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Memang alhamdulillah untuk SDN Ciberem ini selalu memperhatikan keadaan peserta didiknya, di mana kita juga banyak guru yang sering melakukan inovasi. Saya pribadi demikian, kemarin pun juga sudah melakukan berbagai inovasi, dan insya Allah guru-guru lainnya juga senantiasa memikirkan bagaimana caranya agar kita memberikan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Selanjutnya, kemudian melakukan segitiga restitusi. Meskipun kita Ibu bisa tidak ya di sekolah mengimplementasikan segitiga restitusi gitu. Umpamanya di tengah-tengah Ibu dan Bapak kita
tidak santai gitu, atau nanti susah, atau nanti apa kira-kira yang membuat ini susah, kalau susah gitu. Maka Bapak terakhir ini sebelum closing, Bapak atau Ibu barangkali kira-kira pelaksanaannya bagaimana ya? Apakah memungkinkan di sekolah kita gitu pelaksanaan segitiga restitusi, karena kan itu sangat bertolak belakang dengan kebiasaan. Tanpa ada organisasi kemana kita sok mengiringan FKB kan ada juara 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Masa sih berarti ini salah atau kemana gitu? Jadi sedikit tadi nomor disebutkan Ibu dengan masalah kejuaraan ya 1, 2, 3. Menurut simpuling salah samaku yang juara 1, 2, dan 3 dalam setiap eventnya akan dimulai dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan adanya ranking 1, 2, 3 kemudian melebar dalam setiap event kecamatan, kabupaten, provinsi jelas ada juara 1, 2, dan 3. Jadi kalau kita menghilangkan begitu saja, sama-sama kita budaya positif. Kalau sebenarnya budaya positif sekedar manfaat anu muncul di ayakeunana 1, 2, 3 untuk 2. Mari kita kan tos dia buat itu dimulai tingkat nasional, tos di mana di bidang pendidikan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, dalam setiap event pasti ada juara 1, 2, dan 3. Sampai kata jelas memotivasi Bu menurut hemat Syukuri. Dan kami ada juara 1, 2, 3 ini dan insya Allah minat para peserta kalau kegiatan lomba asana rada miring Syukuri secara pribadi selaku orang tua putra kirim kegiatan FTBI ya. Terus ada kan minat dulu tadi kan biasa dipungkiri hasil akhir mudah-mudahan juara 1 atau nabi 2 atau nabi 3 itu kan dia sekian. Tapi insya Allah ya orang baru saya oke jika sapertos itu dan lupa dihilangkan sampai akar rumput sapertos di tingkat kelas dengan kegiatan KPM ya solusi kuning rada melemahkan motivasi anak untuk belajar. Terus dicontoh di buku deh. Setiap event begitu besar pasti ada juara 1, 2, dan 3. Anu tos memang hari itu tos memudahnya tos jantan bahkan kamu orang tua mudah-mudahan ikut lomba jantan juara 1, 2, dan 3. Kami dari hadiah sekian orang. Nah itu jadi hemat simpuling ya orang kita tos merupakan budaya positif ya. Budaya positif. Namun bukan kita kami di dunia pendidikan anu langkung ya Bu. Langkung tadi cerdas gitu ya. Dikaitkan sama yang tadi non segitiga restitusi gitu ya itu ya. Mulai pangkutan simpuling salah sekitar memang kita mun biasa diteraskan mari kita budaya positif kanggo membangkitkan motivasi anak. Siap Bapak hatur nuhun. Betul Pak, sebetulnya sebelumnya tuh saya sapa godas sanes bokong durdan ketika jadi ketika daring gitu ya durdan masa sih nggak boleh ada pokoknya tuh orang terlalu gitu. Tapi memang gitu untuk berdasarkan tadi teori motivasi, jadi ada siswa yang melakukan sesuatu itu karena sieun, ya kan, takut karena takut hukuman dan lain sebagainya. Itu yang pertama kalau tadi dikategorikan dari 3 teori motivasi. Kemudian yang kedua karena hoyong pengen hadiah, gitu. Apakah itu jelek? Tidak. Tapi katanya itu tidak berjangka panjang. Lalu seperti Bapak tadi, jadi nanti dampaknya begini. Ketika misalkan FTB itu ayah hadiahkan, nggak mau ngalirin, gitu. Karena itulah salah satu dampak dari pemberian reward. Itu menurut konsep ini, gitu ya. Kemudian bisa juga jadi ketika memberi ayah reward, justru tidak menimbulkan kesadaran. Saudara, apakah itu harus kita tinggalkan begitu saja?
tidak bertahap gitu, karena Abigail perlu proses gitu, mencerna dan mengamati, menghayati itu perlu proses. Karena jujur soal Abigail dari awal banyak yang bertolak belakang, udah gitu ya. Tapi memang setelah dipikirkan juga sih gitu, maksudnya ketika ada iming-iming orang semangat, tapi ketika ada ayat melempem, itu salah satu dampak dari adanya reward dan punishment. Ketika reward dan punishmentnya tidak ada, maka oh ya sudah gitu. Searena sama seperti FTBI. FTBI itu bukan tujuan awal sebetulnya, tapi tujuannya adalah revitalisasi seperti itu. Jadi sapapos nuku habis banten tadi kayak semacam pertama tingkatannya iman dan takwa gitu. Tapi memang di dalam Islamnya kan ada surga dan neraka untuk ngarahkan gitu. Karena Allah tahu ya manusia bakal ya, maka ada surga ada neraka. Apakah ada surga dan neraka sebagai bentuk konsekuensi itu buruk? Kalau menurut saya tidak. Tapi tetap tujuan utama yang paling mulia adalah iman dan takwa. Melihat aja dia ketika misalkan orang teh berbuat baik terus-terusan tapi hayang surga, itu salah dia gitu ya. Jadi memang ketika prosesnya misalkan saya lebih setuju kepada ini Pak. Prosesnya misalkan tetap kita misalkan mengikuti FTBI dan lain sebagainya, tapi dalam prosesnya tetap kita semangat dalam hati bahwa tujuan utamanya bukan hadiah, tujuan utamanya bukan juara 1, juara 3, tapi revitalisasi atau hal-hal yang lain begitu. Jadi prosesnya mungkin masih sebagian bisa kita laksanakan, tapi yang tidak boleh kita lupakan adalah tujuan akhir atau inti dari setiap proses kegiatan yang dilaksanakan. Itu sementara yang menjadi kesimpulan kita yang nabi gitu Pak. Karena memang betul ketika misalkan menghilangkan juara 1, 2, 3 tadi lomba tidak ada juaranya asal mungkin, atau misalkan di sekolah kalau misalkan kita mau mengimplementasikan harusnya kita nggak boleh nih ada juara 1, 2, kita hilangkan SD 2 kayak misalkan SD 2 juara 1, juara 2, juara 3, kan pasti orang tua itu nyaur, Bu, wah bapak di SD 2 oke, barisan teh dengan ayah diumumkan juara hiji dulu di SD si baru 1 mah betul ayah gitu. Jadi untuk implementasi budaya positif ini ada hal-hal yang memang harus ada instruksi langsung dari atas. Meskipun memang pada kurikulum 2013 sebetulnya sudah ada aturannya, tidak boleh ada perankingan, tapi belum sampai ke kita. Jadi dari kurikulum 2013 itu sudah dilaksanakan sebetulnya, tidak boleh ada perankingan. Boleh ada yang siswa terrajin, siswa terkenal misalkan teraktif, atau diganti redaksinya seperti itu. Kalau kurikulum 2013 diganti redaksi tidak 1, 2, 3 gitu. Dan memang ya insya Allah kita implementasikannya perlahan. Tidak bisa ujuk-ujuk dilanjutkan gitu. Kalau seperti kata Bapak betul, jadi perlahan dan perlu juga ada dukungan dan keseragaman. Dan orang tiba-tiba yang cari sendirian gitu ya. Jadi perlu adanya dukungan dari pusat juga. Kira-kira seperti itu Bapak. Hatur nuhun karena perhatian karena Bapak Ibu terus meluangkan waktu. Hatur nuhun sekali deui di tengah kesibukan apunten terus direpot ku abdi. Itu mana Bapak? Hasil dari pembelajaran di CGP mengenai modul 1.4 tentang budaya positif yang bisa dilaksanakan, mari kita laksanakan sama-sama. Yang masih berbenturan dengan situasi dan kondisi nanti kita perlahan perbaiki. Itu mana jawabannya. Sekali lagi hatur nuhun hapunten ke aya lalu anu saya saya jerukan meneng cekap saat itu menawi Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan juga dapat memberikan lebih budaya positif untuk sekolah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah jauh lebih tenang? Ya Bu, saya lebih tenang. Nah, Ibu tahu kamu anak yang baik ya. Ibu tahu kamu pasti punya alasan melakukan hal tersebut. Boleh Ibu tahu kenapa? Jadi terus-menerus mengejek nama orang tua saya Bu, saya menjadi kesal. Gitu. Ibu paham kalau jadi kamu mungkin Ibu juga akan merasa sangat kesal. Tapi apakah yang kamu lakukan itu adalah hal yang sudah benar? Tidak Bu, saya sangat menyesal. Baiklah. Apakah itu sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Tidak Bu. Kalau begitu, apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Saya akan meminta maaf ke Jaji karena saya bertindak kasar. Luar biasa, bijaksana sekali. Ibu bangga padamu. Ya, Will, Ibu lihat kamu selalu mengajak teman-temanmu untuk menjauhi Kokom. Boleh Ibu tahu kenapa? Ketika baru masuk, saya pernah mengajaknya untuk bicara, tapi dia diam saja. Sepertinya orangnya sombong. Saya tidak suka Bu. Begitu. Bukannya tadi Kokom berusaha untuk mengajak kalian berbicara? Kenapa kalian tinggalkan? Kira-kira kalau Willy diperlakukan seperti itu, bagaimana perasaan Willy? Saya akan merasa sangat sedih Bu. Nah, itu juga yang pasti dirasakan oleh Kokom saat ini. Dia pasti sangat merasa sedih. Lalu, apakah kamu merasa bahwa apa yang kamu dan teman-temanmu lakukan itu sudah benar? Tidak Bu. Apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, saya sadar saya salah. Tidak apa-apa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Lalu kira-kira bagaimana caramu dan teman-temanmu untuk menyelesaikan masalah ini ya? Pertama-tama saya akan minta maaf kepada Kokom Bu. Terus? Kemudian saya akan mengajaknya bermain. Iya, luar biasa, bijaksana sekali. Ibu bangga kepadamu.